新年快乐. Selamat tahun baru. Tahun baru memberi sukacita. 新年蒙恩. Tahun baru dapat anugerah. 新年蒙福. Tahun baru dapat berkat. 恭喜发财. Selamat dapat rezeki, uang yang banyak. Ya kita gak ada tabu, gak apa-apa. Mengucapkan yang hal baik, oke. Semua pasti ingin diberkati secara fisik, ya, jasmani, rohani, dan materi. Betul gak? Nah, itu sebabnya nanti saudara akan dapat angpau sebelum pulang. Hari ini adalah tahun baru kalender Chinese 2573 hari ke-6. Tahun baru belum berlalu, saya kira tidak terlambat saya mengatakan kongsi. Kenapa? Sebab tradisi orang Chinese itu merayakan tahun baru itu 15 hari. Sampai nanti malam ke-15 disebut dengan Cap Gome. Malam ke-15 itu perayaan pakai lentera. Ya. Saudara dulu ngalami nggak waktu kecil? Ya. Itu artinya simbol terang, cahaya, biar masa depanmu cerah dan terang. Oke? Dan hari ini kita akan memikirkan sebuah tema khotbah yaitu misteri tahun macan. Mari kita baca firman Tuhan dulu di Mazmur 90 ayat ke-12 dan Amsal 1 ayat 7. Dua ayat firman Tuhan ini. Ya. Mazmur 90 ayat 12, 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amsal 1 ayat 7 demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya yakin seluruh dunia bersuka cita dalam perayaan tahun baru Chinese, tahun baru Tionghoa ini. Ya, tahun baru Imlek. Saya baca di Korea mereka merayakan ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Dan 3 hari pertama itu mengunjungi orang-orang tua. Bagus ya. Memberi berkat kepada orang-orang tua. Di Vietnam ada tradisi melunasi semua hutang-hutang sebelum tanggal 1. Kita memasuki tahun baru dengan hutang baru. Di Asia Tenggara dan Taiwan merayakan dengan memakai pakaian dengan pola titik-titik atau pola bola-bola kecil. Itu katanya simbol kemakmuran. Nah saudara, zodiak Chinese, bagi saudara yang nggak tahu, seperti Shio, disebut Shio zodiak Chinese itu ada 12. 12 jenis binatang ini studi tradisi zaman lalu ya. Ada tikus, ada sapi, ada macan, ada kelinci, ada naga, ada ular, ada kuda, ada kambing, ya, ada monyet, ada ayam, ya, ada anjing, dan yang ke-12 adalah babi. Nah ini studi yang berhubungan dengan tradisi Chinese, menghubungkan kelahiran, tahun kelahiran dengan sifat-sifat binatang yang tadi yang dipilih, yang ada kaitannya katanya dengan sifat-sifat manusia. Dan menurut Patzi, tabel kelahiran, tahun ini 2573 lunar year adalah tahun macan yang spesial. Jadi bukan macan sembarang macan, tapi tahun ini adalah disebut dengan macan khusus. Kenapa? Karena yang muncul itu bukan 1 ekor macan, tapi 3. Jadi disebut triple tiger, 3 macan. Nah ini simbol yang bagus katanya. Karena banyak orang akan mendapatkan kemakmuran dan kekayaan 3 kali lipat. Wah hebat ya. Tapi juga di sisi lain harus berhati-hati. Di dalam bertindak khususnya ekonomi. Juga hati-hatinya triple. Ya namanya juga ramalan spekulasi lah. Bisa untung 3 kali juga bisa rugi 3 kali. Ya. Sebab apa? Sebab macan katanya adalah makhluk yang sangat berani, sangat gagah dan kuat. Tapi di samping itu macan juga adalah makhluk yang sombong.
yang arogan, pemarah. Jadi yang shio macan itu galak. Saudara kalau mau dapat istri shio macan, manusia cantik, itu hati-hati, di balik itu ada galaknya. Dan egois itu macan, egois. Jadi ada dua sisi dari shio ini. Sebab itu katanya untuk tahun ini saudara perlu menjaga emosi saudara dengan baik. Menjaga emosi, jangan sampai saudara itu sakit hati atau patah hati. Itu tiap tahun juga begitu. Nah bagi yang shio macan, ya, yang sedang pacaran atau yang sudah menikah, hati-hati, jangan terlalu agresif. Tapi biarkan pasanganmu atau temanmu yang melakukan langkah-langkah awal. Nah ini jaga-jaganya si macan itu. Ya. Menurut ramalan, saya baca sumbernya di berbagai website internet. Yang kira Pak Edi itu penkun, pendeta dukun, bukan. Tahun ini, macan akan membawa kekayaan dan kemakmuran. Kalau saudara, ada syaratnya. Jangan suka hitung-hitungan, khususnya dengan uang kecil. Jangan medit gitulah. Tapi saudara, selalu bercita-cita dapat uang yang lebih besar. Keuntungan yang lebih limpah. Khusus bagi yang shio macan usia 48 sampai 60, ada di sini. Ada kesempatan besar untuk untung besar tahun ini. Wah, ini buat orang jadi bersemangat nih. Sayang yang di atas 60, padahal semua orang punya kesempatan ya. Macan juga akan membawa kegagahan dan kuasa yang besar tahun ini. Sebab itu bagi saudara yang ada berhubungan dengan otoritas, jangan suka melawan tahun ini. Tetapi adakan negosiasi, kerjasama, supaya saudara bisa mendapatkan kuasa yang besar itu. Macan juga akan memberikan kebebasan dan kemampuan untuk mandiri, berdikari. Kalau mau sukses dan beruntung, maka dianjurkan sepanjang tahun ini, saudara pakai pakaian dalam berwarna merah. Ini ramalan saudara. Atau baju yang bergaris loreng-loreng macan. Atau yang bertitik hitam atau bola-bola kecil seperti macan tutul. Lebih bagus lagi kalau saudara bisa kombinasikan dengan kalung berbatu jade atau giok. Dan batu safir warna hitam atau biru pun akan membawa nasib baik. Ini mah promosi. Supaya saudara belanja aksesoris, belanja pakaian. Bagi yang mau cari jodoh, ya tahun ini, pasangan terbaik adalah shio kelinci. Sebab kelinci itu memberikan kesabaran yang kuat ketika menghadapi kemarahan macan. Ada-ada saja ya. Gimana kalau sudah menikah dan ternyata pasangannya shio macan. Apakah giginya dicabut aja jadi macan ompong? Yang belum punya jodoh, kalau mau cari jodoh, jangan cari shio naga. Ini lawan dari macan yang sangat keras. Kalaupun terjadi harus relasi atau yang sudah menikah dengan shio naga, maka jangan melihat matanya. Sebab mata naga bercahaya. Dan hati-hati dengan bola api yang bisa keluar dari si mulut naga. Aduh, teman saya orang Batak, marganya Sinaga. Ada-ada aja. Saudaraku, sebenarnya semua manusia sama berharganya di mata Tuhan. Amin? Sama. Gak ada show ini, show itu, mana yang lebih hebat, mana yang lebih kuat. Enggak. Ya. Dan sebenarnya lawan kita yang paling besar bukan show naga, tapi iblis lah lawan kita yang paling besar. Roh-roh jahat di udara dan nafsu kedagingan kita sendiri yang bisa menjatuhkan hidup saudara.
Masih ada sedikit ramalan, beberapa ramalan politik dan ekonomi. Ya, Rusia tahun ini akan lebih ambisius mengalahkan Barat dan Timur Tengah. Perhatikan gerak-gerik Rusia. Cina akan menaklukkan ekonomi Amerika dan Eropa tahun ini. Berhati-hatilah dengan kejahatan melalui internet, khususnya metaverse yang sangat marak muncul hari ini dan banyak memakan korban. Saudaraku yang kekasih, semua ramalan-ramalan seperti ini namanya juga ramalan. Ya, belum tentu terjadi. Manusia hanya bisa meramal, merancang, tapi Tuhanlah yang menentukan. Jadi gak ada yang tahu pasti. Itu sebabnya tema kita adalah misteri tahun macan, namanya juga misteri, ya belum tahu. Secara pasti namanya juga misteri, masih tersembunyi. Tapi manusia itu pada umumnya suka penasaran, pengen tahu. Apa sih yang akan terjadi ya, pada masa yang akan datang itu. Nah izinkan saya tanya, dari ramalan-ramalan seperti sebagian yang saya ucapkan tadi, apa reaksi saudara? Apa respon saudara? Pada umumnya di dunia ini ada 4 tipe manusia. Yang pertama adalah tipe khawatir atau takut. Mendengar ramalan-ramalan yang negatif, ya, keadaan dunia yang tidak membaik, hatinya cepat khawatir, cepat takut, kemudian bisa panik dan tegang, dan memikirkan hal yang tidak baik. Hidupnya akan menjadi tergesa-gesa, terburu-buru, dan seringkali nekat. Tidak berpikir dengan matang lalu mengambil keputusan yang salah, mengambil keputusan yang terlalu cepat. Kalau tambah berat dia khawatir dan takut, itu bisa juga menjadi orang yang susah tidur. Atau tidur itu suka mengigau, sakit mah, pusing. Ya. Dan tidak jarang ketakutan atau kekhawatiran itu sebenarnya dibuat-buat sendiri. Saya baca sebuah cerita seorang nenek, seorang ibu yang tinggal dengan anaknya dan menantunya. Ya. Lalu dia khawatir, aduh gimana ya kalau nanti saya main dengan cucu, khususnya main tak umpet, main sembunyi, saya gak tahu cucuku sembunyi di mana. Dia khawatir. Nah di rumahnya ini kan ada loteng. Nanti kalau cucuku jatuh di tangga bagaimana? Atau kalau saya main kejar-kejaran atau main tak umpet dengan dia, saya yang jatuh dari tangga gimana? Wah dia stres, dia khawatir. Lalu konsultasi sama Pak Pendeta. Pendeta bilang, Nek, memangnya cucunya nenek usia berapa? Lalu si nenek bilang, cucuku belum lahir sih. Belum lahir, maksudnya nenek menantunya. Nenek itu hamil dan tahun ini akan melahirkan. Bukan, menantu saya juga belum hamil. Lah, cucu aja belum punya, mantu aja belum hamil sudah mikirin. Kalau nanti main sama cucu, saudara pernah begitu gak? Ketawa sama si nenek, tapi kita mungkin memikirkan yang lain. Bagaimana kalau nanti anakku 10 tahun lagi? Bagaimana kalau ini? Bagaimana? Selalu memikirkan yang jauh. Dan sudah khawatirnya hari ini. Takutnya hari ini. Ditambah lagi orang yang khawatir ini, tipe khawatir ini, suka menerima informasi-informasi yang belum benar, belum tentu benar atau tidak benar sama sekali, entah di WhatsApp lah, di koran lah, di internet lah, dan dia mengaplikasikan pada dirinya sendiri dan ketakutan. Saya baca seorang ibu, dia bilang dia kenal seorang temannya itu lagi ibu-ibu juga jahit kancing, saudara. Jahit kancing, tiba-tiba kancingnya lompat, masuk ke hidungnya. Masuk hidungnya gak bisa nafas, sesak nafas, mati. Jadi ibu itu jadi khawatir. Karena khawatirnya tidak berani, kalau ada kancing copot gak berani jahit kancing. Kita ketawa, ini khawatir yang gak perlu ya. Tapi kadang kita punya seperti itu. Ada orang yang mendengar kecelakaan pesawat. Dan mulai hari itu tidak berani naik pesawat terbang. Karena ada kecelakaan. Dengar orang ada yang jatuh dari kursi goyang, mati. Wah, sejak hari itu kursi goyang di rumahnya gak pernah dipakai lagi. Dia takut dia juga jatuh.
Jadi mengaplikasikan semua yang negatif pada dirinya sendiri. Hati-hati saudara, saya nggak tahu apakah saudara adalah tipe khawatir. Ya. Dengar orang makan ikan keselak, mati. Nggak berani makan ikan lagi. Kenapa nggak makan? Oh, takut keselak. Takut. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut. Jangan khawatir, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara kamu. Nah, tipe kedua adalah tipe orang yang sombong. Sombong, arogan, sok tahu. Wah, gue tahulah semuanya gue juga bisa. Gue mampu, saya bisa. Saya lebih hebat dari siapapun. Ya. Nah, ini tipe yang sombong. Ada orang yang begitu. Ramalan-ramalan belum tentu, gue lebih tahu. Ya. Pokoknya gue melangkah sendiri dengan pengalamanku sendiri. Orang yang sombong. Ada sebuah cerita, suatu hari seorang turis dari Amerika ke dunia ketiga, mungkin Asia Tenggara, ya, dan dia naik perahu di sebuah danau. Waktu naik perahu itu, dia tanya kepada si tukang perahu, sobatku, apakah kamu pernah belajar komputer? Lalu tukang perahu bilang, enggak pernah. Nah, berarti kehidupanmu telah hilang 25%. Apakah kamu pernah belajar investasi, menabung untuk masa depan? Tukang perahu bilang, enggak pernah. Sayang, 2 kali sayang. Kehidupanmu hilang lagi 25%. Lalu dia tanya lagi, apakah Anda belajar internet? Ya, punya banyak koneksi. Si tukang perahu bilang, tidak juga. Oh, 3 kali sayang. Berarti hidupmu hilang lagi 25%. Tukang perahu senyum-senyum saja. Gak lama kemudian, saudara, danau itu tiba-tiba ada ombak. Ada angin kenceng. Wah, si turis itu kaget. Gak pernah dia mengalami seperti itu. Takut, wajahnya mulai pucat, dia pegang perahu. Sisi perahu kenceng-kenceng. Saat itu tukang perahu masih dengan ramah dan tersenyum. Dia bertanya, apakah Anda pernah belajar berenang di tengah ombak yang besar? Si turis bilang, enggak pernah. Oh sayang 1000 sayang. Kehidupanmu akan hilang 100%. Ini contoh dari orang yang arogan. Yang sombong. Yang mengira dia tahu segalanya. Yang mengira dia paling hebat, bersandar kepada pengertian sendiri dan pengalaman sendiri, dia kira dia bisa menjalani hidup ini dengan berhasil dan beruntung. Tidak, jangan sombong, jangan ikut seperti tipe ini. Jangan juga percaya si tukang ramal ngomong apa, jangan, itu kenajisan di hadapan Tuhan. Jangan bersandar dan berharap pada diri sendiri, tapi berharaplah kepada Tuhan yang mengontrol masa depan. Yang memimpin masa depanmu. Tipe ketiga, tipe putus asa. Nah, tipe ini adalah orang yang mendengar sesuatu yang negatif, yang kurang baik, kemudian jadi stres. Jadi panik. Ya, dan membuat hidupnya rasanya tak berdaya, kecewa. Tak mampu mengatasi, kemudian putus asa. Cepat-cepat ingin menyerah. Give up. Ya. Ini tipe orang yang putus asa. Mungkin sekali karena beban hidupnya berat. Mungkin sekali karena tugas dan tanggung jawab dia besar pada posisinya. Entah ke suami, istri, pegawai, dokter. Jadi apa saja. Dia rasanya terlalu berat hidupnya. Bebannya berat. Hidupnya bosan dan jenuh. Gak ada artinya. Kalau boleh ya cepat-cepat matilah. Ada orang yang begitu, ya. Ini khususnya juga terjadi pada mereka yang sudah senior, yang di konvalesen atau di rumah, nggak punya siapa-siapa, sendirian, tiap hari hidup kayak mesin, ya. Bangun jam segini, makan, kemudian tidur lagi, makan lagi, tidur lagi. Itu kalau bangunnya nggak sakit, kalau bangunnya sakit, aduh Pak Edi tolong doain dong, kapan saya pulang ke surga. Tapi tidak hanya terjadi pada orang senior, orang junior juga bisa.
Orang muda juga bisa berpikir begitu. Kalau hidupnya mulai burn out, ya, mulai jenuh, sampai pada satu titik tertentu dia bosan, dia katakan untuk apa saya hidup? Tidak heran banyak orang muda juga bunuh diri. Karena putus asa, karena dia rasa gak ada arti hidupnya. Seperti robot, seperti mesin saja. Saya ingat seorang teman di Jakarta ketika krisis ekonomi sangat berat. Bisnisnya rugi habis-habisan. Hutangnya berlipat-lipat, dia gak bisa bayar. Diajak saya bicara, saya doain dia. Dia bilang, Pak, saya 2 minggu ini selalu berpikir, pengen menghabisi nyawaku. Untuk apa hidup? Saya malu, hutang saya begitu besar. Saya malu, saya sebagai orang Kristen, hidup saya kayak gak ada arti. Saya bilang, sabarlah, you gak tahu. Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Doa saja dan menunggu. Ketika engkau tidak tahu bagaimana mengambil keputusan, jangan ambil keputusan. Berdiam diri dan berdoa dan menantikan Tuhan. Nah, kita pisah. Ya, lalu minggu depannya, saya ikuti terus, ini udah mati belum? Udah bunuh diri belum? Minggu depan ketemu. Ketemu kelihatan dia tersenyum. Lalu dia bilang, Pak, saya berubah pikiran. Kenapa? Saya gak pikir mau mati lagi. Untuk apa? Saya bilang, oh ya bagus. Kenapa? Apa yang membuatmu belok dalam 1 minggu? Dia bilang suatu hari saya pulang ke rumah. Waktu saya pulang, saya masih bawa mobil Mercy. Saya masih punya rumah. Ya, tapi wajah saya lesu. Seperti tidak ada arti, bosan, putus asa. Waktu saya buka pintu, saya lihat 2 pembantu saya itu kerja sambil nyanyi-nyanyi, joget-joget. Kaget saya. Saya kepikir Oneng. Dangdutan itu ya. Mirip si Oneng. Lalu dia bilang, ada suara di hatiku bilang, kamu yang gak tahu diri. Kamu itu sudah jadi orang Kristen, mereka belum percaya. Kamu sudah punya jaminan keselamatan. Kamu punya mobil, punya rumah. Ya. Coba lihat mereka. Bukankah mereka harusnya lebih susah, lebih miskin, lebih sedih? Kamu apaan? Kamu berharga tahu nggak? Bangkit lagi. Nah, suara itulah yang kemudian membuat dia bangkit. Saya tidak mau mati. Saya mau bangkit lagi. Dia putuskan jual bisnisnya. Ya, jual rumahnya yang besar, lunasin semua hutang, tinggal di rumah yang kecil, dan memulai bisnis dari nol, dari awal lagi. Tapi dengan sebuah tekad, aku mau setia beribadah kepada Tuhan. Aku mau memegang firman-Nya. Aku tahu Tuhan pasti akan memberkati aku. Wah, itu sebuah tekad yang baik. Dia bangkit kembali dari putus asanya. Saudaraku, saya tidak tahu hari ini saudara menghadapi apa. Ya. Badai corona lebih 2 tahun belum berlalu. Ekonomi belum jelas ke arah mana. Saudara yang investasi, stok hancur-hancuran hari ini. Rasanya masa depan gelap. Ya. Kita gak bisa pegang. Mana yang mau dipegang? China berubah. Ya. Rusia mengerikan. Amerika, Biden katanya payah. Terlalu banyak hal yang rasanya membuat, aduh ini krisis kapan berlalu? Ini badai kapan berlalu? Ada rasa pengen putus asa. Saya gak tahu keadaan saudara. Saudara jenuhkah terhadap hidup ini? Saudara bosankah terhadap hidup ini? Mungkin kamu dapat tekanan besar dari keluarga, saya gak tahu. Suami, istri, anak, ya, orang tua. Mungkin kamu gagal dalam pekerjaan, gagal dalam bercinta, saya tidak tahu apa. Krisis apapun yang saudara hadapi hari ini, saudaraku, jangan putus asa dan jangan berpikir untuk bunuh diri. Amin. Bertahan. Bertahan di dalam Tuhan. Ya. Tuhan Yesus berkata, mari kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Tipe keempat. Saudara tadi tipe 1 dan 2 itu kurang baik atau tidak baik. Ya, tipe khawatir, ya tipe sombong, jangan. Tipe putus asa, jangan. Tinggalkan itu. Tipe keempat ini adalah yang terbaik, yaitu tipe bijaksana. Itu yang tadi kita baca dalam Mazmur 90 ayat 12, itu doa Musa kepada Tuhan. Oh Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Musa berusia 120, dia melihat generasi di bawahnya paling kuat 70 umurnya. Itu umur standar Alkitab hari ini 70. Kalau lebih kuat 80. Lebih dari itu bonus sudah, tapi bonusnya sakit-sakit, susah-susah, ngilu sini sana. Itu sebabnya dia katakan, oh hidup itu begitu pendek, begitu singkat. Seperti debu, seperti uap, seperti bunga yang akan layu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami Tuhan. Nah, saudara perhatikan, istilah menghitung hari-hari di situ gak berarti meramal. Enggak, sama sekali bukan meramal atau menafsirkan masa depan. Tidak, masa depan itu di tangan Tuhan. Menghitung hari-hari artinya bukan meramal. Tapi menghitung hari-hari adalah menjalani hari-hari dengan bijaksana dari Tuhan. Nah, bagaimana itu bijaksana dari Tuhan? Amsal pasal 1 ayat 7 menjawab tadi, menjelaskan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berhikmat, punya pengertian. Adalah orang yang bijaksana. Nah, saudara, takut di sini tidak sama dengan tipe takut yang pertama. Enggak. Tipe pertama yang takut itu adalah takut yang berpengertian negatif. Tidak baik. Tapi takut di sini adalah berpengertian positif. Yang baik. Takut akan Tuhan itu baik. Sebab kata takut di situ berarti hormat kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Takut tidak memuliakan Tuhan. Takut memalukan nama Tuhan. Itu takut. Ini tipe orang yang keempat. Seorang teman saya di Jakarta, businessman, dia usaha snack. Bikin banyak snack. Ya, berbagai macam kacang dia yang bikin. Produksi cukup besar di Jakarta dan disebar ke seluruh Indonesia. Waktu krisis dia down. Gak ada bisnis. Barang-barang naik, dia bingung. Saingannya kelihatan lebih maju. Lalu suatu hari dia dapat tawaran membeli bahan mentah. Khususnya bawang putih dan kacang. Dengan harga setengah. Jadi diskon 50%. Kenapa bisa murah? Karena itu barang selundupan. Nah, untuk mengalahkan saingan itu pasti untung. You beli murah kok. Pasti nanti kamu bisa bersaing. Secara logika harusnya apa? Gak apa-apa. Tapi dia takut sama Tuhan. Dia berdoa. Dia bilang hatiku takut. Takut kalau menyakiti Tuhan. Takut kalau tidak memuliakan Tuhan. Sebab perusahaan ini dibangun bersama dengan Tuhan. Ini dia ceritakan kepada saya waktu saya diundang khotbah di perusahaannya. Saya takut. Lalu keputusannya, saya gak beli. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya akan tetap jalan yang benar. Saya tidak akan beli ini. Walaupun dibilang bodoh dan sainganku yang membeli, aku tidak. Karena engkau bisa membukakan jalan yang baru. Puji Tuhan, dia tidak membeli barang ilegal. Dia gak berani melawan hukum dan melawan Tuhan. Tuhan mulai memberkati dia. Dia katakan tiba-tiba banyak orderan masuk. Orderan masuk luar biasa sampai dia tidak bisa menangani produksi karena mesinnya kurang. Jadi di tengah-tengah krisis, dia membeli mesin baru dari Taiwan dan Jerman. Luar biasa ya. Dia bilang gak sanggup melayani, saya bingung. Lalu ngelirik kesaingannya yang beli
barang-barang selundupan. Gak ada orderan, rugi. Saudara, kamu tidak tahu masa depan. Tuhan bisa membalikkan tangan. Kalau kamu sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, ini sebuah contoh orang yang takut akan Tuhan. Yang memegang firman Tuhan. Yang tetap setia beribadah kepada Tuhan. Gak ada orang yang tahu masa depan. Semua ramalan-ramalan itu hanya spekulasi, belum tentu terjadi. Tuhan yang memegang masa depan. Saudara, masa depan itu seperti kalau saudara masak telur rebus, tahu gak? Saudara masak telur rebus. Kita gak lihat proses di dalamnya bagaimana. Tugas kita hanya percaya dan menunggu. Nanti tiba waktunya, pasti matang. Amin. Sama, proses masa depan jangan dipikirin. Jangan taruh di otakmu jadi khawatir. Serahkan kepada Tuhan, masa depanmu. Sepanjang tahun ini serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana prosesnya dan bagaimana hasilnya. Tapi aku tahu ketika aku menunggu Tuhan. Menantikan waktu Tuhan. Menantikan karya Tuhan. Nanti saya akan melihat yang baik seperti telur matang untuk dinikmati. Amin. Teman saya tinggal di San Francisco, dia bilang lewat sebuah jembatan itu biasa ada ditimbang. Saya gak tahu jembatan yang mana, tapi dia cerita, dia bilang suatu kali itu mobil yang lewat itu hanya diizinkan 1,5 ton. Nah, dia dan penumpang di dalam ditimbang 1,5 ton boleh lewat. Itu maksimal. Karena berbahaya. Nah, suatu kali katanya waktu dia mobilnya jalan sampai tengah jembatan itu, ada 2 ekor bebek terbang. Hinggap di mobilnya. Jadi seluruh mobil dan penumpangnya takut. Waduh, ini kelebihan nih. 2 ekor bebek ini berapa beratnya? Ini apakah nanti berbahaya? Jembatannya akan roboh atau gimana ini? Jadi nyetir dengan ketakutan. Tapi puji Tuhan, lewat selamat. Nah, ketika ditimbang, ternyata dengan tambahan bebek itu, mobilnya nggak tambah berat. Kenapa? Sebab ketika mobil berjalan, bahan bakarnya berkurang. Beban mobil itu berkurang. Saudara, ini yang disebut dengan menghitung hari-hari. Berjalan bersama Tuhan. Waktu setiap hari saudara bertekad, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Menghitung hari-hariku, menjalani hari-hariku bersama dengan Tuhan. Pada saat itulah Tuhan berkarya, bebanmu diambil. Dikurangi. Maju 1 langkah, bebanmu dikurangi. Itu sebabnya Yesus bilang, mari kepadaku, aku memberi kelegaan, kedamaian, ketenangan dalam hidupmu. Amin. Jadi tahun ini saudara libatkan Tuhan. Jangan andalkan kepintaranmu, kehebatanmu. Libatkan Tuhan. Bertekad, setia beriman, setia beribadah, dan berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, setiap hari. Amin. Saudara pasti akan sukses dan berhasil dan beruntung. Kongsi facai. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Kami mohon di tahun baru ini Tuhan jadikan kami semua orang yang bijaksana. Yang tahu menghitung hari-hari sedemikian. Berjalan bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam semua aspek hidup kami. Bertekad, setia beriman, setia beribadah, dan melayani Tuhan. Berkatilah setiap pribadi yang sudah mendengar firman. Jadikan kami bukan pendengar-pendengar saja, tapi pelaku-pelaku firman. Dan tahun ini kami semua mengalami keberuntungan, keberhasilan, kemakmuran. Sesuai dengan kekayaan-Mu dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.